Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan diskusi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa di tempat masing-masing dipersilahkan. Selesai? Baik, terima kasih. Pada diskusi kali ini, kelompok 5 akan membawakan materi mengenai Islamic Civilization in the Abbasid Dynasty atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada kelompok 5 ini terdapat dua siswa, dua rekan, yakni saya sendiri Rizky Wijanti dan teman saya Mbak Nihayatus Sa'adah. Table of contents atau materi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni yang pertama adalah History of Establishment Abbasid Dynasty atau sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah Caliphs during the Abbasid Dynasty atau khalifah selama dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah Periodization of Abbasid Dynasty, yakni periodisasi dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir adalah The Golden Age of Abbasid Dynasty atau zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yakni History of the Establishment Abbasid Dynasty atau sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Baik, pada PowerPoint kita dapat membacanya. The history of the establishment of the Abbasid dynasty, of course, cannot be separated from the history of the decline of the Umayyad dynasty. The story of the decline of the Umayyad dynasty began with the decay of the morals of the Umayyad dynasty leaders. The Abbasiyah dynasty ruled for a long time, from 750 to 1258. The name of this dynasty refers to the prophet's uncle, namely Al-Abbas. The first caliph of the Abbasiyah dynasty was Abu al-Abbas, with the title As-Sofa. Jadi, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentunya tidak lepas dari sejarah turunnya dinasti Umayyah. Sejarah merosotnya dinasti Umayyah itu diawali dengan rusaknya akhlak para pemimpin dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah memerintah itu sejak lama, dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Nama dinasti ini mengacu pada paman Nabi, yaitu Abbas. Khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah sendiri adalah Abu al-Abbas yang memerintah tahun 750 hingga 754 Masehi dengan gelar As-Sofa. Untuk selanjutnya, Caliphs of Abbasid Dynasty. Jadi berikut adalah nama-nama khalifah yang pernah memimpin dinasti Abbasiyah. There were many caliphs who occupied the throne during the Abbasid dynasty, including Abu Abbas Abdullah bin Muhammad, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Mansur, Abu Muhammad Musa, Harun ar-Rasyid, Muhammad bin Harun, and etc. Jadi berikut adalah nama-nama khalifah yang pernah memimpin membesarkan dinasti Abbasiyah. Kemudian selanjutnya, of the 37 caliphs who led the Abbasid dynasty, there were 10 caliphs who had the most influence on civilization and brought the Abbasid dynasty to its golden peak because of the system in which it applied. The caliphs include, first, Abu Abbas Abdullah bin Muhammad. Jadi ada banyak khalifah yang menduduki tahta selama dinasti Abbasiyah itu. Tetapi di sini
ada 10 khalifah yang memiliki puncak keemasan karena sistem yang diterapkannya pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah ini merupakan khalifah pertama Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berkuasa antara 750 hingga 1258 Masehi, dan ia berkuasa hingga kematiannya pada 754 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dan yang kedua adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah migrasi dari Hejaz pada tahun 687 hingga 688. Ayahnya adalah Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah, adalah wanita dari suku Barbar. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh kakaknya As-Saffah pada tahun 754 dan berkuasa sampai 775. Pada tahun 762 ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya Madinah As-Salam, yang kemudian menjadi Baghdad. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad bin Mansur Al-Mahdi. Muhammad bin Mansur Al-Mahdi berkuasa sekitar tahun 775 hingga 785. Beliau adalah khalifah ketiga Bani Abbasiyah. Ia menggantikan ayahnya Al-Mansur. Al-Mahdi, yang namanya berarti pemimpin yang baik atau penebus, diangkat sebagai khalifah yang saat ayahnya di akhir hidupnya. Masa pemerintahannya yang damai melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Pendekatan dengan Muslim Syiah di dalam kekhilafahan terjadi di bawah pemerintahan Al-Mahdi. Keluarga Barmakit yang amat kuat, yang telah menasihati khalifah sejak masa Al-Abbas sebagai wazir, memperoleh kekuatan besar yang sama pada masa Al-Mahdi dan bekerja dekat dengan khalifah untuk menjamin kemakmuran daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah Abu Muhammad Musa bin Al-Mahdi Al-Hadi. Abu Muhammad Musa bin Al-Mahdi Al-Hadi dilahirkan di Rai pada 147 Hijriah atau 764 Masehi dan meninggal pada 14 September 786. Beliau adalah khalifah Bani Abbasiyah yang menggantikan ayahnya Al-Mahdi dan memerintah antara tahun 785 sampai kematiannya pada 786. Al-Hadi merupakan putra sulung Al-Mahdi. Sebagai ayahnya, ia sangat terbuka kepada semua orang di negerinya dan mengizinkan orang awam untuk mengunjunginya di istana Baghdad untuk berbicara dengannya. Sebagai pemimpin, ia dianggap sebagai penguasa yang selalu mendapat penerangan dan melanjutkan gerakan progresif dari para pendahulunya. Yang kelima adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Tus, Khurasan. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, khalifah yang ketiga, dan kakaknya Musa Al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Ibunya Jurasyiyah dijuluki Khaizuran, berasal dari Yaman. Kemudian yang keenam adalah Muhammad bin Harun Al-Amin. Muhammad bin Harun Al-Amin adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Ia berkuasa selama 4 tahun 8 bulan. Yang ketujuh adalah Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun Ar-Rasyid lahir pada tanggal 14 September 786 atau
15 Rabiul Awal 170 Hijriah dan meninggal pada 9 Agustus 833 Masehi. Beliau bergelar Abu al-Abbas dengan nama asli Abdullah bin ar-Rasyid bin al-Mahdi. Beliau adalah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 813 hingga 833. Ia meninggal pada usia 48 tahun. Al-Ma'mun adalah putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan saudara dari khalifah sebelumnya, Al-Amin. Kemudian yang ke-8 adalah Abu Ishaq al-Mu'tasim bin Harun. Abu Ishaq al-Mu'tasim bin Harun adalah khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah pada tahun 833 hingga 842 Masehi. Ia menggantikan kerabatnya, yakni Al-Ma'mun. Yang ke-9 adalah Wasiq bin Mu'tasim. Wasiq bin Mu'tasim adalah khalifah Bani Abbasiyah yang menjabat antara 842 hingga 847 Masehi. Ia menggantikan ayahnya Al-Mu'tasim Billah dan menunjukkan ketertarikan yang mirip dalam belajar, sehingga ialah pelindung besar para sarjana seperti seniman. Ia termasyhur karena bakat musiknya sendiri dan dianggap telah menyusun lebih dari 100 lagu. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil adalah khalifah ke-10 Bani Abbasiyah. Ia memerintah sekitar tahun 847 hingga 861. Ja'far al-Mutawakkil adalah putra Al-Mu'tasim Billah dan seorang wanita Persia. Ia menggantikan saudaranya Al-Wasiq dan dikenal menyelenggarakan mihnah, yakni percobaan seperti inkuisisi untuk menegakkan satu versi murni Islam. Selama masa pemerintahan, pengaruh Mu'tazilah berkurang dan masalah kemakhlukan Al-Quran berakhir. Selama tahun-tahun pertama pemerintahannya, Al-Mutawakkil menunjukkan rasa toleran terhadap Imam Syiah yang mengajar dan berdoa di Madinah. Setelah meninggalnya Al-Mutawakkil, Syiah mengalami penindasan. Makam Husain bin Ali di Karbala dihancurkan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nihayatus Sa'adah. Kepada Mbak Nihayatus Sa'adah, waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, here I will continue the next discussion, which is about periodization of Abbasid Dynasty, atau periodisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Setelah cukup lama melakukan gerakan bawah tanah, akhirnya dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Setelah itu, mereka mengubah konsep sejati kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu negara teokrasi, yang mana bentuk pemerintahan menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Selain itu, pemimpin negara juga sekaligus menjadi pemimpin agama. Mereka mengganti total sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang sekuler, serta memindahkan pusat pemerintahannya di Baghdad. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah, karena stabilitas sangat diperhatikan. Tidak hanya fokus pada politik saja, tetapi pengembangan ilmu pengetahuan juga dinilai penting. Karena pola dan keadaan pemerintahan yang berbeda-beda, mulai dari bidang politik, sosial, dan budaya, para sejarawan akhirnya membagi kekuasaan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. The first is First Persian Influence Period, atau periode pengaruh Persia pertama, yang berlangsung pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. This period began when Abdul Abbas became caliph and the last for the century until death of the Caliph Al-Wasiq. This period is considered the golden of Abbasid dynasty because in this period the Abbasid dynasty had success in expanding its territory. Politically,
The caliphs were really strong figure and were the center of political and religious power at the same time. On the other hand, the prosperity of the people reached by highest level. Periode ini dimulai sejak Abdul Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Watsik. Periode ini dianggap sebagai masa keemasan dinasti Abbasiyah, karena pada periode ini dinasti Abbasiyah telah berhasil memperluas wilayah. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus, dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada periode ini, ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Abu Abbas As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Ibrahim, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik. Masa pemerintahan Abu Abbas sangatlah singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya, ia digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, yang memerintah pada tahun 754 sampai 775 Masehi, yang sangat keras menghadapi musuh-musuhnya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Strategi yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk memperkuat kekuasaannya adalah dengan menyingkirkan satu persatu tokoh besar yang menjadi saingannya, seperti Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali, yang keduanya merupakan pamannya sendiri, yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan Mesir, yang dibunuh karena dia tidak bersedia membaiatnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim Al-Khurasani untuk melakukan itu, dan kemudian Abu Muslim Al-Khurasani dihukum mati pada tahun 755 Masehi, karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing Al-Mansur. Setelah peristiwa ini, para pengikut Abu Muslim dari sekte Khurramiyah mengadakan pemberontakan, namun dapat dihancurkan oleh pasukan Abbasiyah. Sekte ini percaya bahwa Abu Muslim tidak akan pernah mati dan kelak akan menyebarkan keadilan di muka bumi. Pada periode ini juga, ibu kota yang awalnya ada di Al-Hashimiyah dekat Kufah dipindahkan ke kota Baghdad dekat bekas ibu kota Persia, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara. Dari sinilah dinasti Abbasiyah mulai berkembang pesat, baik dari segi politik, ekonomi, bahkan ilmu pengetahuan. The second is First Turkish Influence Period, atau periode pengaruh Turki pertama, yang berlangsung mulai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. This period began the death of Caliph Al-Watsik and end when the Buwayyah family rose to rule. After the death of Caliph Al-Watsik, the Caliph Al-Mutawakkil ascended the throne. This period was marked by the rise of Turkish influence. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Watsik dan berakhir ketika keluarga Buwayyah bangkit memerintah. Sepeninggal Khalifah Al-Watsik, Khalifah Al-Mutawakkil naik tahta. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Khalifah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Disinilah dinasti Abbasiyah mulai menunjukkan kelemahannya. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan daripada pemerintahan yang efektif. Keempat khalifah itu adalah Al-Muntasir, yang memerintah pada tahun 861 sampai 862 Masehi, Al-Musta'in, yang memerintah pada 862 sampai 866 Masehi, Al-Mu'tas, yang memerintah pada tahun 866 sampai 896 Masehi, dan Al-Muhtadi, yang memerintah pada tahun 869 sampai 870 Masehi.
Kekhalifahan dinasti Abbasiyah adalah yang pertama kali mengoordinasikan penggunaan tentara-tentara budak yang disebut Mamluk pada abad ke-9. Tentara-tentara ini dibentuk oleh Khalifah Al-Ma'mun yang didominasi oleh bangsa Turki, tetapi juga ada bangsa Berber dari Afrika Utara dan Slav dari Eropa Timur. Meskipun tentara Mamluk ini membantu dinasti Abbasiyah, tetapi mereka juga menyulitkan Khalifah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena pada saat itu kondisi umat muslim sangatlah beragam, dan akhirnya kekhalifahan hanya menjadi simbol semata. Bahkan tentara Mamluk berhasil berkuasa di atas pemerintahan dinasti Abbasiyah yang kemudian disebut sebagai Bani Mamalik. Pada awalnya, Bani Mamalik hanya ingin merebut kekuasaan Bani Ayyubiyah yang merupakan bagian dari dinasti Abbasiyah. Bani Mamalik mendirikan kekuasaan sendiri di Mesir, yang awalnya ibu kota pemerintahan berada di Baghdad dipindahkan ke Kairo setelah beberapa serangan dari tentara Tartar dan kehancuran Baghdad akibat serangan Mongol di bawah pemimpinan Hulagu Khan. Walaupun Bani Mamalik cukup berkuasa saat itu, mereka tetap menyatakan diri berada di bawah kekuasaan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, dinasti Abbasiyah sudah mulai melemah. Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. The third is Second Persian Influence Period, atau periode pengaruh Persia kedua, yang berlangsung mulai tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. This period was marked by the establishment of the Buwayyah dynasty, which was marked by the fall of the Caliph al-Muqtafi to the Caliph al-Qaim. The power of the Buwayyah dynasty extend to Iraq and Western Persia. Meanwhile, Eastern Persia, Transylvania, and Afghanistan, which had been under the control of the Samaniyah dynasty, shift to the Ghaznawi dynasty. Then, since 869 AD, the Fatimid dynasty stood in Egypt. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwayyah yang ditandai dengan jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi sampai dengan Khalifah Al-Qaim. Kekuasaan dinasti Buwayyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu, Persia Timur, Transylvania, dan Afghanistan yang semula berada di kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Pusat kekhalifahan di Baghdad jatuh sepenuhnya pada bangsa Turki. Untuk keselamatan, dinasti Abbasiyah meminta bantuan kepada Bani Buwayyah. Dinasti Buwayyah cukup kuat dan juga memiliki kekuasaan di Baghdad, yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman para khalifah. Pada akhir abad ke-10, kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berhasil dipecah dan diambil oleh beberapa dinasti, antara lain dinasti Buwayyah di Persia, dinasti Samaniyah di Khurasan, dinasti Hamdaniyah di Suriah, dinasti Umayyah di Spanyol, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Ghaznawi di Afghanistan. The fourth is Second Turkish Influence Period, atau periode pengaruh Turki kedua yang berlangsung mulai tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. The Abbasid dynasty continue to decline due to usurpers of power in the city government, namely Baghdad. But the position was held by the Abbasid dynasty because it followed the political system implemented by the Abbasid dynasty, namely theocracy. Because the caliph was considered and sacred and inviolable religious position, while power can be established at the center or in regions far from the center government in the form of small independent dynasties. Jadi, dinasti Abbasiyah terus menurun
dikarenakan perebutan kekuasaan di kota pemerintahan, yaitu Baghdad. Akan tetapi, jabatan tetap dipegang oleh dinasti Abbasiyah karena mengikuti sistem politik yang diterapkan oleh dinasti Abbasiyah, yaitu teokrasi. Karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi, sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Pada akhirnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan. Di tangan mereka, khalifah bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Setelah kekuasaan berada di tangan-tangan orang Turki, hingga tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi, dinasti Abbasiyah berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Buaih yang berpaham Syiah. Setelah itu, pengaruh Bani Saljuk mulai masuk dan diawali dengan perebutan kekuasaan di dalam negeri. Ketika Al-Malik Ar-Rahim memegang jabatan Amir Al-Umaro, kekuasaan itu dirampas oleh panglimanya sendiri, yaitu Arselan Al-Basasiri. Dengan kekuasaannya, Al-Basasiri berbuat sewenang-wenang terhadap Al-Malik Ar-Rahim dan Khalifah Al-Qaim dari dinasti Abbasiyah. Bahkan ia juga mengundang khalifah dari dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Mustansyir, untuk menguasai Baghdad. Ia mendorong Al-Mustansyir untuk meminta bantuan kepada Tughril-Beg dari Bani Saljuk yang bertugas di negeri Jabal. Pada tanggal 18 Desember 447 Hijriah atau 1055 Masehi, pimpinan Bani Saljuk berhasil memasuki Baghdad. Akhirnya, Al-Malik Ar-Rahim dan Amir Al-Umaro dipenjarakan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Bani Buaih, dan inilah permulaan dari kekuasaan Bani Saljuk. The last is the reversion of Abbasid Dynasty, atau kemunduran dinasti Abbasiyah, yang berlangsung pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. This period was marked when the Saljuk controlled and took over the Abbasid dynasty. The period of the Saljuk dynasty ended in 656 Hijriah when the Mongol army attacked and conquered Baghdad and almost the entire Islamic world, especially the eastern part. Jadi masa ini ditandai ketika kaum Saljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Saljuk ini berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Walaupun pada saat itu banyak sekali dinasti Islam berdiri akibat disintegrasi saat periode keempat. Para khalifah dinasti Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya saja. Sempitnya wilayah kekuasaan ini menunjukkan kelemahan politik dinasti Abbasiyah. Pada saat inilah tentara Mongol dan Tartar menyerang Baghdad, dan inilah awal babak baru dalam sejarah Islam atau yang biasa disebut dengan masa pertengahan. Okay, the next is the factor that led to the decline of Abbasid dynasty, atau faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu sebagai berikut. The first is the extent of Abbasid dynasty's territory while central communication with the regions was difficult, so that many regions slowly released and became independent from the rule of the Abbasid dynasty. Faktor yang pertama adalah karena luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah itu sulit dilakukan, sehingga banyak wilayah yang perlahan melepaskan dan merdeka dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Wilayah kekuasaannya terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Dengan luasnya wilayah kekuasaan menjadikan pemerintah sulit mengontrol para pejabat setempat yang telah ditugaskan dan kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaan. The second is the struggle of power in the center of government has often occurred since the beginning of the Abbasid dynasty.
yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang bahkan terjadi sejak awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Hal ini terjadi mulai periode kedua sampai berakhirnya dinasti Abbasiyah. The third is with the professionalism of the armed force at the time. The caliph's expectation of them were very high, but the reality that happened was not in line with expectation. Jadi dengan profesionalitas angkatan senjata pada waktu itu, ekspektasi khalifah itu sangat tinggi kepada mereka, akan tetapi realitanya itu tidak sesuai dengan harapan. Karena ada beberapa serangan yang datang dari luar, sehingga kekuatan angkatan senjata pada waktu itu juga ikut melemah. The fourth is state finance are very thin because the fees paid for mercenaries are enormous, so that the military power decreased and the caliph was unable to force the sending of taxes to Baghdad. Jadi faktor keempat adalah karena keuangan negara pada saat itu tuh sangat tipis. Karena bayaran yang diberikan untuk tentara, bayaran dari Turki itu sangatlah besar. Sehingga kekuatan militer menurun dan khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. And the last factor is the attack from Mongol army that destroyed the Abbasid dynasty as well as open a new page of Islam history in the Middle Age. Faktor yang terakhir adalah karena serangan dari tentara Mongol yang menghancurkan dinasti Abbasiyah sekaligus membuka lembaran baru sejarah Islam, yaitu masa pertengahan. The next material is the Golden Age of Abbasid dynasty atau masa keemasan dinasti Abbasiyah. The popularity of the Abbasid dynasty reached its peak during the time of the Caliph Harun ar-Rasyid and his son Al-Ma'mun in the first period. Jadi, popularitas dinasti Abbasiyah itu mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun, yakni pada periode pertama. Dalam sejarah, pada abad ke-9 ada dua nama raja besar yang gemilang dalam urusan-urusan dunia, yaitu Karlemage dari dunia barat dan Harun ar-Rasyid dari dunia timur. Di antara kedua raja tersebut, Harun ar-Rasyid merupakan raja yang paling gemilang dan paling berkuasa karena dapat mengembangkan dan menjunjung tinggi kebudayaan. Kekayaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun ar-Rasyid digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial, seperti membangun lembaga pendidikan, meningkatkan kesejahteraan kesehatan, membangun rumah sakit, membangun pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pada bidang kesusastraan. Inilah mengapa pada masa dinasti Abbasiyah bisa disebut sebagai masa keemasan Islam. Nah, berikut ini adalah beberapa prestasi-prestasi pada masa dinasti Abbasiyah. The first is administration and government affairs, yaitu prestasi pada bidang administrasi dan juga pemerintahan. Prestasinya antara lain yang pertama, adanya konsep kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Jadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah itu sistem mementingkan suku, terutama suku Arab itu dihilangkan. Dalam pemerintahan, siapapun berhak menjabat asalkan ia memiliki kemampuan dan kecakapan. Artinya sekalipun dia berada dari keluarga yang merdeka atau budak, sama-sama diberi kesempatan untuk berada di kursi pemerintahan. Selain itu, ukhuwah Islamiyah sangatlah ditekankan. Persaudaraan tidak hanya dijalin kepada sesama muslim, tapi juga pada sesama non-muslim. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melanggengkan dinasti selama kurun waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah stabilitas pemerintahan yang baik. Konsentrasi pada pemerintahan tidak hanya fokus pada bidang politik saja, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, ibu kota yang awalnya di Al-Hashimiyah dipindahkan ke kota Baghdad. Nah, di Baghdad ini ia melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Ia mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Selain itu, ia juga mengangkat wazir atau perdana menteri sebagai koordinator departemen, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dewan penyelidik keluhan,
dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat adalah menjadikan jawatan pos yang pada masa dinasti Umayyah hanya untuk mengantar surat, ditambah lagi tugasnya yaitu untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan dengan lancar. Para direktur di jawatan pos bertugas untuk melaporkan seluruh tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. The second is economy sector, yaitu prestasi di bidang perekonomian. Yang pertama, pada masa Khalifah Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan pada sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan juga besi. Perdagangan antara timur dan barat membawa banyak kekayaan dan memanfaatkan pelabuhan Basrah sebagai tempat transitnya. Yang kedua adalah, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan pribadi dan juga kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti pendirian rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi, dan juga kesusastraan. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada puncak keemasan. Yang ketiga adalah besarnya peranan pedagang muslim pada sektor perdagangan memberikan income yang sangat besar bagi perbendaharaan negara atau Baitul Mal. The third is military field atau prestasi di bidang militer. Khalifah Al-Mu'tasim yang memerintah pada tahun 833 sampai 842 Masehi memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Sistem ketentaraan pada masa dinasti Abbasiyah dilakukan dengan cara tentara dibina secara khusus bagaimana cara menjadi prajurit yang profesional. Dengan demikian, kekuatan militer Abbasiyah menjadi sangat kuat. The fourth is educational field, yaitu prestasi di bidang pendidikan. Pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat dan merata di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dari kota bahkan desa. Anak-anak dan pemuda berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. The aims of education during the Abbasid dynasty were as follows, yaitu ada beberapa tujuan pendidikan di masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, religious and moral purpose atau tujuan keagamaan dan tujuan akhlak. Peserta didik diajarkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran yang menjadi pondasi untuk berakhlak dan beragama. Mereka juga diajarkan ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan agar peserta didik mempunyai pemahaman tentang agama dan mempunyai akhlak sesuai ajaran Islam. Tujuan yang ketiga yaitu community goals atau tujuan kemasyarakatan. Para pemuda saat itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat yang penuh kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah the goal of love of knowledge, yaitu tujuan cinta akan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, penuntut ilmu pada saat itu belajar tidak mengharapkan apa-apa selain pada memperdalam ilmu mereka. Mereka merantau ke seluruh negeri untuk menuntut ilmu tanpa susah payah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memuaskan jiwanya dengan memperdalam dan mencintai ilmu pengetahuan. Tujuan yang terakhir yaitu objective of the material, yaitu tujuan kebendaan. Tujuan kebendaan pada masa itu adalah supaya mereka mendapatkan penghidupan yang layak karena mereka memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah tidak hanya meliputi ilmu agama saja, akan tetapi ada juga ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Science that developed during the Abbasid dynasty, yaitu ilmu-ilmu yang berkembang pada dinasti Abbasiyah adalah exegesis, linguistik, hadith, filosofi, medicine, sufism,
and Mathematics. Yaitu ada ilmu tafsir, ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu tasawuf, dan juga ilmu matematika. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, seluruh perilaku umat Islam harus berdasar pada Al-Quran. Akan tetapi, tidak semua orang memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Maka, bangunlah para sahabat untuk menafsirkan Al-Quran. Terdapat dua cara penafsiran, yaitu yang pertama, tafsir bi al-ma'thur, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan sanad meliputi Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan hadis, yang dipelopori oleh As-Saudi yang wafat pada 127 Hijriah, Mutakil bin Sulaiman, dan Muhammad Ishaq. Yang kedua adalah tafsir bi ar-ra'yi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan akal dengan cara memperluas pemahaman yang terkandung di dalamnya, yang banyak dipelopori oleh golongan Mu'tazilah, yaitu Abu Bakar al-Asyam, Abu Muslim al-Ashfahani, dan Ibnu Jarwi al-Asadi. Ilmu tafsir sangat dibutuhkan bagi umat Islam. Pada saat itu, ilmu tafsir berkembang dengan baik. Kehidupan umat Islam hidup berdasarkan Al-Quran, walaupun tidak semua umat Muslim pada saat itu memahami isi kandungannya. Yang kedua adalah ilmu bahasa. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu bahasa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahasa Arab sudah digunakan dengan sempurna dan menjadi bahasa internasional. Ilmu bahasa yang ada pada masa dinasti Abbasiyah meliputi nahwu, syorof, ma'ani, bayan, bad'arut, komus, dan insya. Ulama-ulama yang termasyhur dalam ilmu bahasa adalah Sibawih, Mu'az al-Harra, Al-Kasai, yang mula-mula membuat tasyrif, dan Abu Usman al-Mazini yang mengarang kitab tata bahasa. Pusat pengembangan bahasa berada di Kufah dan Basroh, karena kedua daerah tersebut sering diadakan kegiatan-kegiatan kebahasaan, sehingga muncul dua aliran bahasa, yaitu aliran Basrah dan aliran Kufah. Yang ketiga adalah ilmu hadis. Perkembangan hadis pada masa dinasti Abbasiyah hanya bersifat penyempurnaan, pembukuan dari catatan dan hafalan para sahabat. Pada masa ini pula, hadis sudah diklasifikasikan secara sistematis dan kronologis. Pengklasifikasian itu secara ketat dikualifikasikan, yang sekarang kita kenal dengan hadis sahih, dhaif, dan maudhu'. Bahkan kritik sanad dan matan juga terjadi, sehingga terjadi jarah dan ta'dil rawi hadis. Para ahli rawi hadis pada masa dinasti Abbasiyah antara lain Imam Bukhari, karyanya yaitu Syahih al-Bukhari, Imam Muslim, karyanya Sahih Muslim, Ibnu Majah, karyanya yaitu Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, karyanya yaitu Sunan Abu Dawud, dan Imam An-Nasa'i, karyanya Imam An-Nasa'i. Yang keempat adalah ilmu filsafat. Kajian tentang kefilsafatan umat Islam mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah. Hasil karya terbesarnya adalah penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Hunain yang menguasai bahasa Yunani dan Suryani. Awal mula, Hunain menerjemahkan naskah bahasa Yunani ke dalam bahasa Suryani. Kemudian ia dibantu oleh dua orang, yaitu Ishak yang merupakan putranya dan Hubaisy yang merupakan keponakannya untuk membantu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ketika Hunain memimpin lembaga kefilsafatan dinasti Abbasiyah, telah banyak buku yang ia terjemahkan, seperti buku-buku Hippocrates, Galliens, buku-buku Plato, dan buku-buku Aristoteles dalam bidang filsafat. Ketika para penguasa dunia Islam sibuk untuk menggeluti pemikiran-pemikiran, filsafat, dan ilmu-ilmu Yunani, pada saat yang sama, para penguasa Eropa dan para tokohnya sibuk belajar menuliskan nama mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan ilmu filsafat berkembang sangat pesat dan mencapai puncak kejayaan dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan. Yang kelima adalah ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan berkembang sangat pesat. Banyak rumah sakit dan sekolah kedokteran didirikan. Bahkan pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid menduduki tahta, ia menyumbangkan segala kekayaannya untuk hal sosial.
Dan pada saat itu pula telah lahir kurang lebih 800 dokter yang tersebar di seluruh daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Di antara ahli kedokteran yang ternama pada saat itu adalah Zakaria Yahya bin Meswaih yang merupakan ahli farmasi di Rumah Sakit Jundasapur, Iran. Lalu ada Abu Bakar Ar-Razi atau Razes yang dikenal sebagai Galian Arab yang merupakan tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles, serta Ar-Razi juga menuliskan buku tentang kedokteran anak. Yang terakhir adalah Ibnu Sina atau Avicenna dengan karyanya yang terkenal yaitu Al-Qanun fi at-Tibb yang membahas tentang teori dan praktik ilmu kedokteran serta membahas pengaruh obat-obatan yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa yaitu Canon of Medicine. Selanjutnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pada masa dinasti Abbasiyah juga tidak kalah dalam perkembangannya. Pada masa itu muncul ulama-ulama terkenal pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, sebagai salah satu ulama sufi yang karyanya masih eksis hingga saat ini, yaitu Kitab Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 5 jilid. Selain itu ada Al-Hallaj yang menulis buku tentang tasawuf yang berjudul Tawashin, lalu ada At-Tusi yang menulis buku dengan judul Al-Lam'u fi al-Tashawuf, dan ada Al-Khusyairi dengan bukunya Ar-Risalah Al-Khusyairiyah di Ilm al-Tashawuf. Yang ketujuh adalah ilmu matematika. Ilmu matematika pada saat itu merefleksi dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, yang akhirnya melahirkan beberapa karya di bidang matematika. Di antara ahli matematika terkenal pada masa dinasti Abbasiyah adalah Al-Khwarizmi, yang mengarang kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau ilmu hitung dan penemu angka 0, serta ada Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas yang terkenal sebagai ahlinya ilmu matematika. Penyebab kemajuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah adalah kekayaan khalifah yang banyak. Para khalifah yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, semangat umat Islam yang besar terhadap ilmu pengetahuan, kondisi masyarakat yang mendesak akan pentingnya ilmu yang berguna untuk menata tata letak kota, perkawinan ilmu pengetahuan dari beragam masyarakat yang ada, kemajuan Baghdad sebagai pusat pemerintahan juga pusat pendidikan, dan lancarnya hubungan kerjasama dengan banyak negara di dunia. Jika ada ilmu pengetahuan, pasti ada lembaga pendidikan yang dipakai untuk menempuh dan menuntut ilmu. This is the educational institution in the Abbasid dynasty, yaitu lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Yaitu ada kutab atau maktab, ada masjid, ada pendidikan rendah di istana atau bisa disebut kurhur, ada toko-toko buku atau al-hawarid al-waqarin, ada perpustakaan, ada sulun kesusastraan, ada rumah ulama, ada observatium, ada ribat, ada al-zawariyah, dan ada madrasah. Yang pertama adalah kutab atau maktab. Kutab atau maktab adalah suatu lembaga pembelajaran dasar yang dalam catatan sejarah sudah terdapat sejak pada masa pra-Islam, yang diperkirakan mulai dibesarkan oleh pendatang ke tanah Arab yang terdiri dari golongan Yahudi dan Nasrani. Yang kedua ada masjid. Setelah Islam mengalami kemajuan yang semakin baik, masjid telah memiliki peranan yang berarti dalam pendidikan Islam. Masjid mempunyai makna yang sangat strategis dalam merajut serta meningkatkan ajaran Islam. Yang ketiga adalah pendidikan rendah di istana atau kurhur, yaitu ini diperuntukkan untuk anak-anak pejabat, berlandaskan pada pemikiran jikalau pendidikan itu wajib bertabiat untuk mempersiapkan anak didik supaya sanggup melakukan tugas-tugasnya nanti saat ia sudah berusia dewasa.
Atas dasar pemikiran tersebut, khalifah dan para pembesar istana berupaya mempersiapkan supaya anak-anak semenjak kecil telah diperkenalkan dengan lingkungan serta tugas-tugas yang hendak diembannya nanti. Oleh sebab itu, mereka memanggil guru-guru eksklusif untuk membagikan pembelajaran kepada anak-anak mereka. Selanjutnya ada toko-toko buku atau Al-Hawarid Al-Waqorin. Pada masa dinasti Abbasiyah, toko buku telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini senada dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan yang kian hari semakin maju. Toko buku, jikalau saat ini merupakan sebuah tempat transaksi untuk menjual dan membeli, pada masa itu toko buku bukan hanya menjadi sebuah tempat melakukan akad jual beli, namun lebih dari itu, toko buku menjadi sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya banyak dilakukan kegiatan ilmiah, misalnya pembelajaran, diskusi, riset, serta pengembangan ilmu-ilmu yang ada. Tentu hal ini sangatlah menarik jika diimplementasikan pada masa saat ini, sehingga bilik-bilik ilmiah akan ramai dan ini akan mendorong dan mendukung kemajuan di bidang pendidikan. Owner atau pemilik toko buku umumnya sebagai pendidik dalam himpunan tersebut. Abdul Qadir menambahkan jikalau di dalam Al-Hawarid Al-Waqorin bukan hanya sebagai tempat jual beli, akan tetapi di dalamnya terdapat banyak ulama, sastrawan, serta ahli-ahli ilmu pengetahuan yang lain untuk melakukan banyak kegiatan ilmiah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada. Selanjutnya ada perpustakaan. Buku merupakan sumber data bermacam ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan gampang orang hendak belajar serta mengarahkan pengetahuan yang tertuang dalam buku. Banyak sekali perpustakaan-perpustakaan pada saat itu yang telah dibangun. Misalnya adalah bibliotek yang populer yakni Bait al-Hikmah, dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, bibliotek ini dikelola oleh sebagian pakar dari bermacam latar baik agama serta kebudayaan, semacam Iwahan bin Maskawayh, Nasrani Suryani, menerjemahkan novel medis lama, Abu Nubik dari Persia, yang menerjemahkan buku-buku bahasa Persia, dan Alan al-Syu'ubi dari Persia, yang juga sebagai penerjemah buku-buku. Yang keenam adalah salun kesusastraan. Salun dalam bahasa Arab berarti sanggar seni. Salun kesusastraan merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat non-formal yang di dalamnya banyak mendiskusikan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Majelis ini sudah ada semenjak era Khulafaur Rasyidin yang awal mulanya diadakan di dalam masjid. Tetapi pada masa dinasti Abbasiyah, penerapannya dipindahkan ke istana serta dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, di era dinasti Abbasiyah, majelis sastra ini menghadapi kemajuan yang sangat luar biasa, sebab Khalifah sendiri merupakan pakar ilmu pengetahuan yang pintar dan ikut serta di dalam semua kegiatan yang ada pada lembaga ini. Yang ketujuh adalah Rumah Ulama. Meskipun termasuk kategori lembaga pendidikan yang bersifat informal, Rumah Ulama di era dinasti Abbasiyah telah menjadi tempat belajar bagi para murid yang ingin belajar ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah Rumah Ibnu Sina yang digunakan untuk mempelajari ilmu hadis, serta Rumah Abi Sulaiman Al-Sajastani yang digunakan untuk menekuni ilmu filsafat, serta ilmu mantik dan juga ilmu yang lainnya. Yang kedelapan adalah Observatorium. Bimaristan atau yang banyak dikenal sebagai observatorium merupakan sebuah tempat yang sering diadakan kajian-kajian atau diskusi ilmiah tentang ilmu pengetahuan serta filsafat Yunani. Para ilmuwan yang ada pada saat itu melaksanakan studi serta observasi di observatorium tersebut. Selain membahas tentang filsafat, dalam observatorium juga digunakan untuk pusat pembelajaran tentang ilmu astronomi. Ada juga untuk mempelajari ilmu kedokteran secara praktis. Yang kesembilan ada ribat. Merupakan tempat aktivitas kalangan sufi yang mau menjauhkan diri dari kehidupan duniawi, serta mengkonsentrasikan diri untuk beribadah. Dan membagikan atensi keilmuan yang dipadu oleh syekh yang populer dengan ilmu kesalehannya.
Yang ke-10 ada Al-Zawiyah. Al-Zawiyah merupakan tempat yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan bersifat non-formal. Mengapa demikian? Karena memang dalam pelaksanaannya, Al-Zawiyah ini adalah tempat berlangsungnya pengajian atau halakoh yang menekuni dan membahas berkaitan dengan aspek-aspek spiritual keagamaan, serta juga digunakan oleh para sufi untuk berzikir dan bertafakur dan untuk mengingat dan merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada madrasah. Seperti yang lazim diketahui bahwa madrasah merupakan hasil dari perubahan bentuk masjid-masjid, kemudian berubah menjadi madrasah. Madrasah banyak bermunculan secara masif di masa dinasti Abbasiyah, karena memang kondisi sosial politik, ekonomi, dan perhatian para khalifah yang begitu besar, sehingga lembaga pendidikan ini dapat bertumbuh dengan subur. Secara konsep kurikulum, madrasah sama-sama menitikberatkan pada ilmu-ilmu agama, meskipun tidak menutup kemungkinan akan dipelajari ilmu-ilmu umum, namun porsinya tentu lebih sedikit jika dibandingkan dengan materi keagamaan. Adapun secara kelembagaan, madrasah tentunya lebih berkembang dan lebih tersistem jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan sebelumnya. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang bercorak formal, madrasah tentu secara administrasi dan manajemen lebih terstruktur dan sistematis jika dibandingkan lembaga Islam seperti kutab, kurhur, perpustakaan, dan lain-lainnya. Terlepas dari status apakah itu formal atau non-formal, yang jelas transformasi lembaga pendidikan Islam dari bentuk yang paling sederhana menuju kelembagaan secara manajemen lebih baik. Tentu ini merupakan sebuah prestasi atau pencapaian umat Islam dahulu yang patut kita apresiasi dan harus kita adopsi di kemudian hari nanti. Oke, the last is conclusion, yaitu kesimpulan. The establishment of the Abbasid dynasty began with the collapse of Umayyad dynasty, which led to the collapse of the Umayyad dynasty in Damascus. The power of the Abbasid dynasty lasted from 750 until 1258 AD. There were 37 caliphs during the Abbasid dynasty, but there were 10 who were very influential in the progress and glory of the Abbasid dynasty. Jadi berdirinya dinasti Abbasiyah itu berawal sejak rapuhnya kekuasaan Bani Umayyah, yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa itu terdapat 37 khalifah yang berkuasa, akan tetapi ada 10 yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Yang kedua ada Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Yang ketiga ada Muhammad bin Mansur Al-Mahdi. Yang keempat ada Abu Muhammad Musa bin Al-Mahdi Al-Hadi. Yang kelima ada Harun Ar-Rasyid. Yang keenam ada Muhammad bin Harun Al-Amin. Yang ketujuh ada Ma'mun Ar-Rasyid. Yang kedelapan adalah Abu Ishaq Al-Mu'tasim bin Harun. Yang kesembilan ada Watsik bin Mu'tasim. Dan terakhir adalah Al-Mutawakkil. Whereas in terms of government, historians divide 5 periods in the range of the Abbasid dynasty. Namely is the first Persian influence period, second is the first period of Turkish influence, third is the second period of Persian influence, the fourth is the second period of Turkish influence, and the last is the line of Abbasid dynasty. Sedangkan dalam hal pemerintahan, para sejarawan membagi 5 periode dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu masa Abbasiyah I yang disebut dengan periode pengaruh Persia pertama, masa Abbasiyah II atau disebut periode pengaruh Turki pertama, masa Abbasiyah III yang disebut sebagai periode pengaruh Persia kedua, masa Abbasiyah keempat yang disebut periode pengaruh Turki kedua, dan yang kelima adalah kemunduran dinasti Abbasiyah. In addition, the peak of the Abbasid dynasty was in several fields. Selain itu, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah itu terdapat di beberapa bidang, yaitu administration and government, economy, military, and education, yaitu
prestasi dalam bidang administrasi dan pemerintahan, pada bidang perekonomian, bidang militer, dan juga bidang pendidikan. The main factor, the cause of decline of Abbasid dynasty was due to the vast area of power that made it difficult of the government to control the whole. Besides, the seizure of power and attack from the Mongol army also caused the collapse of the Abbasid dynasty. Jadi faktor utama yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena luasnya wilayah kekuasaan yang menyulitkan pemerintah untuk mengontrol keseluruhan. Selain itu, perebutan kekuasaan dan serangan dari tentara Mongol juga menjadi penyebab utama runtuhnya dinasti Abbasiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. That was explanation of the soldier that we could provide. We apologize if there error in pronunciation and writing. Thank you for watching this video until the end. Don't ever get tired of studying. Keep up the spirit, keep your health, and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.